Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran sekolah modern. Sebelum kami melakukan presentasi pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan presentator pada pagi hari ini. Yang pertama, Putri Alvina Dwiyanti. Yang kedua, Rahmatul Laila. Yang ketiga, Rodotul Fatimatul Zahra. Dan yang keempat, Rizky Noviasari. Dan yang kelima, Siti Koni Alfiatin. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian sekolah modern. Sekolah modern adalah cara-cara belajar yang sesuai dengan tuntutan era kekinian untuk dapat dipersiapkan anak didik pada masanya. Berkaitan dengan pengertian sekolah modern dikaitkan dengan tujuan pendidikan. Sekolah modern berlaku bagi hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai. Yang kedua yaitu menciptakan pembedaan pada sekolah dengan lembaga pendidikan lain. Dalam usaha membina dan mengembangkan hubungan dengan lembaga pendidikan lainnya, perlu dilaksanakan upaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengadakan kunjungan antar sekolah. Yang kedua, memberikan informasi tentang perkiraan jumlah lulusan sekolah pada lembaga pendidikan setingkat di atasnya. Yang terakhir yaitu mengundang pimpinan lembaga pendidikan yang lebih tinggi tingkatnya untuk memberikan ceramah tentang perkembangan pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Kemudian saya Rahmatul Laila nomor NIM 9TK2120518 akan menjelaskan tentang materi melahirkan sekolah modern sesuai kebutuhan masyarakat. Melahirkan sekolah modern sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diungkapkan Jajat dan Iib dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan terasa dan kebutuhan terduga. Kebutuhan terasa yaitu kebutuhan yang segera dapat dirasakan dan diketahui langsung oleh masyarakat, baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, kebutuhan terduga, yaitu kebutuhan yang tidak dirasakan dan diketahui oleh sasaran, namun diduga dan dikehendaki oleh orang lain. Selanjutnya, mengenai jenis kebutuhan belajar masyarakat sangat dipengaruhi permasalahan, tuntutan, dan potensi yang dimiliki masyarakat tersebut. Shen menganalisis kebutuhan belajar untuk masa depan, yaitu kemampuan membaca, menulis, berhitung fungsional, bekerja sama, berpikir ilmiah, kemampuan dalam mengasuh keluarga dan rumah tangga, mencari nafkah, memahami kewarganegaraan, sikap dan motivasi untuk gemar belajar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, materi tentang penerapan strategi pemasaran pada lembaga pendidikan. Dalam bidang pendidikan diperlukan dua konsep strategi pemasaran yang dapat dipertimbangkan, yaitu yang pertama distinctive kompeten, yaitu tentang tindakan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan agar dapat melakukan kegiatan yang lebih baik daripada pesaing. Yang nomor dua, competitive advantage, yaitu kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Fokus dari penerapan pemasaran ini adalah bagaimana mendekatkan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kepuasan siswa, yang tentunya hal tersebut harus didukung dengan peran para tenaga ahli di bidangnya, sumber daya dan fasilitas yang memadai, serta selalu meningkatkan mutu lulusan. Kemudian dalam penerapan strategi pemasaran ada beberapa bagian. Yang pertama, planning, perencanaan. Planning merupakan langkah pertama yang harus dilakukan seorang manajer. Fungsi planning mencakup mendefinisikan tujuan organisasi, mengembangkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan, dan mengorganisasikan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses perencanaan pemasaran pendidikan ada 3.
Yang pertama, identifikasi pasar atau dalam kurung pesaing. Tahap pertama ini dalam pemasaran pendidikan adalah mengidentifikasi dan menganalisis pasar. Yang nomor 2, segmentasi pasar dan positioning atau pemosisian. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Yang nomor 3, diferensiasi produk. Melakukan diferensiasi merupakan cara yang efektif dalam mencari perhatian pasar. Selanjutnya setelah planning, yang nomor 2, organizing atau pengorganisasian. Organizing merupakan tanggung jawab manajer untuk mendesain struktur organisasi dan mengatur pembagian pekerjaan. Selanjutnya, nomor 3, actuating, penggerakan. Actuating, penggerakan berkenaan dengan fungsi manajer untuk menjalankan tindakan dan melaksanakan pekerjaan yang diperlakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu controlling, pengendalian. Controlling merupakan suatu aktivitas untuk meyakinkan bahwa semua hal berjalan seperti seharusnya dan memonitor kinerja organisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media pemasaran lembaga pendidikan. Fokus dari media pemasaran ini adalah bagaimana mendekatkan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kepuasan siswa, yang tentunya hal tersebut harus didukung dengan peran para tenaga ahli di bidangnya, sumber daya memadai serta atau meningkatkan mutu lulusan. Yang pertama di sini yaitu planning atau perencanaan. Planning merupakan langkah pertama yang harus dilakukan seseorang manajer. Fungsi planning mencakup mendefinisikan tujuan organisasi, mengembangkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan mengembangkan dan mengkoordinir kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, organizing atau perorganisasian. Organizing merupakan tanggung jawab manajer untuk mendesain struktur organisasi dan mengatur pembagian pekerjaan, termasuk pertimbangan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana tugas dikelompokkan, siapa yang melapor, kepada siapa yang dimana keputusan dibuat. Jadi, di sini diperlukan suatu struktur yang jelas sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab. Seandainya terjadi persimpangan dalam pekerjaan. Perorganisasian ini sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil. Membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu actuating atau pergerakan. Actuating yaitu berkenaan dengan fungsi manajer untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Actuating merupakan implementasi dari apa yang direncanakan dalam fungsi planning dengan memanfaatkan siapan yang sudah dilakukan oleh organisasi. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu controlling atau pengendalian. Controlling itu merupakan suatu aktivitas untuk meyakinkan bahwa semua hal berjalan seperti seharusnya yang memonitor kinerja organisasi. Yang selanjutnya adalah mengasah kreativitas dan inovasi lembaga pendidikan. Fungsi kreativitas itu dalam proses inovasi merupakan sebagai pembangkit ide yang menghasilkan penyempurnaan, efektivitas, dan efisiensi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan guna mengasah kreativitas dan inovasi lembaga pendidikan adalah
visi dan misi merupakan suatu acuan dalam bertindak. Apabila mereka tidak mengetahui tujuan yang hendak dicapai oleh suatu lembaga, maka tidak akan mencapai tujuan tersebut. Nah, inovasi harus memiliki tujuan dan seorang pemimpin harus mampu menyatakan dan mendefinisikan tujuan tersebut secara jelas. Yang kedua adalah memerangi ketakutan akan perubahan. Yang ketiga, berpikir seperti pemodal yang berani mengambil resiko. Yang keempat, memiliki suatu rencana usulan yang dinamis. Nah, ini harus memfokuskan pada rencana usulan yang benar-benar hebat. Setiap rencana mudah dilaksanakan dan responsif serta terbuka untuk semuanya. Yang kelima adalah kolaborasi. Kolaborasi merupakan sebagai kunci sukses dalam inovasi. Bahwasanya tidak semuanya dapat dilakukan hanya mengandalkan pada sumber-sumber internal saja. Oleh karena itu, perlu melihat dunia luar dan mengajak organisasi lain sebagai mitra sehingga bisa saling bertukar pengalaman dan keterampilan dalam tim. Yang keenam adalah menerima kegagalan. Lembaga yang inovatif itu mendorong terbentuknya budaya eksperimen. Setiap orang harus dibelajarkan bahwa setiap kegagalan itu merupakan langkah awal dari perjalanan jauh menuju kesuksesan tersebut. Yang ketujuh adalah bersemangat. Nah, lembaga itu harus fokus terhadap segala sesuatu yang ingin dirubah, begitu. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.